Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video kali ini, izinkan kami, kelompok 8, untuk memaparkan materi bab 15, yakni The Expenditure Cycle, Purchasing to Cash Disbursements, atau siklus pengeluaran, pembelian hingga pengeluaran tunai, yang bersumber dari Marshall B. Romney and Paul J. Steinberg 2020 pada Accounting Information System, Global Edition edisi ke-15. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melati Cayaning dengan NPM Akhir 185, kemudian rekan saya Alexandra Soraya dengan NPM Akhir 164, kemudian Melina Amelia Ardi dengan NPM Akhir 171, selanjutnya Nirmala Nur Oktavia dengan NPM Akhir 166, selanjutnya Ayunda Mentari dengan NPM Akhir 168, dan yang terakhir adalah Faizah Mahdia Nurfiddin dengan NPM Akhir 193. Sistem informasi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran mencerminkan aktivitas dalam siklus pendapatan, di mana perubahan di satu perusahaan dapat mempengaruhi mitra bisnisnya. Contohnya, perusahaan besar seperti Walmart mewajibkan pemasok untuk menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI untuk berbisnis. Proses ACE menggunakan sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Departemen manapun dapat mengajukan permintaan pembelian dan sistem secara otomatis mengidentifikasi pemasok serta membuat pesanan pembelian yang dikirim melalui EDI. Penerimaan barang diverifikasi oleh petugas yang memeriksa jumlah dan kondisi barang. Data tersebut diperiksa dengan pesanan pembelian dan ketidaksesuaian ditampilkan untuk diselesaikan. Faktur dari pemasok dibandingkan dengan pesanan dan laporan penerimaan untuk memastikan keakuratan sebelum pembayaran dilakukan. ACI menggunakan pemrosesan batch untuk membayar pemasok dengan otorisasi untuk transfer data elektronik atau EFT atau cek. Kasir meninjau dokumen dan menandatangani cek yang dikirim ke pemasok, sementara sistem mengupdate catatan akun hutang. Akses informasi yang akurat penting untuk mengambil keputusan yang baik untuk mencegah pencairan uang tunai yang curang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Expenditure Cycles Information System, bagian ancaman dan kontrol. Semua aktivitas siklus pengeluaran itu bergantung pada basis data terpadu yang berisi informasi tentang pemasok, inventaris, dan aktivitas pembelian. Ancaman umum yang pertama itu adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok itu dapat mengakibatkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan dengan kualitas yang buruk, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan pencairan dana yang curang kepada pemasok fiktif. Di mana kesalahan dalam data inventaris itu dapat mengakibatkan keterlambatan produksi karena kekurangan bahan utama yang tidak diantisipasi atau pembelian yang tidak perlu. Dan kelebihan inventaris. Kesalahan dalam data induk pembelian itu dapat mengakibatkan pembelian yang tidak sah dan kegagalan memanfaatkan diskon yang dinegosiasikan. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman data induk yang tidak akurat itu adalah menggunakan kontrol identitas data. Untuk data akses ke induk siklus pengeluaran, menverifikasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data induk ini. Memerlukan perubahan konfigurasi default peran karyawan dalam ERP untuk menggunakan yang tidak kompatibel dengan kunci tersebut akan pernah 100% efektif. Detektif yang penting adalah membuat laporan secara berkala mengenai semua perubahan pada data induk dan meninjaunya untuk memverifikasi bahwa basis data akurat. Selanjutnya, ancaman umum kedua adalah siklus pengeluaran adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti informasi perbankan tentang pemasok dan potongan harga khusus ditawarkan oleh pemasok pilihan. Tabel 5 menunjukkan bahwa cara untuk mengurangi keamanan ini adalah dengan mengonfigurasi sistem untuk menggunakan kontrol akses kuat
yang membatasi siapa yang dapat melihat informasi tersebut. Penting juga untuk mengonfigurasi sistem membatasi kawan menggunakan bias dari bawaan sistem ke tabel dan bidang tertentu. Itu data sensitif itu harus dienkripsi dengan penyimpanan untuk mencegah karyawan IT yang tidak memiliki akses ke sistem gunakan batas untuk mengawasi dan melihat informasi sensitif. Informasi yang dipertukarkan dengan pemasok melalui internet itu juga harus dienkripsi selama transmisi. Lanjut, ada ancaman umum ketiga. Dalam siklus pengeluaran itu menyangkut hilang atau rusaknya data ini. Baik untuk mengurangi risiko ancaman ini dengan menggunakan proses pencegahan dan pemulihan bencana. Adalah menekan sistem ERP sebagai 3 instansi sisa. Instansi tersebut sebagai produk digunakan memproses harian. Instansi kedua ujian dan pengembangan. Instansi ketiga itu harus dipertahankan sebagai cadangan diri ke sistem produksi untuk menyediakan pemulihan hampir real time. Berikutnya ada memesan bahan, perlengkapan, dan layanan. Bagian pemrosesan. Pendekatan tradisional untuk mengelola inventaris adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat terus berlanjut tanpa gangguan bahkan jika penggunaan inventaris lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat melakukan pengiriman. Pendekatan tradisional ini sering juga disebut sebagai pendekatan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, dengan barang berbiaya tinggi atau sering dipakai. Biaya tersebut itu dimasukkan ke dalam rumus. Untuk barang berbiaya rendah atau jarang dipakai, biaya pesanan dan penyimpanan biasanya diabaikan. Dan satu-satunya tujuan adalah mempertahankan tingkat persediaan yang cukup. Rumus EOQ itu digunakan untuk menghitung berapa banyak yang harus dipesan. Titik pemesanan ulang itu menentukan kapan harus memesan. Perencanaan kebutuhan material atau MRP itu berupaya mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan keakuratan teknik peramalan atau menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi rencana produksi. Kemudian selanjutnya ada sistem persediaan just in time atau JIT. Berupaya meminimalkan jika tidak menghilangkan sepenuhnya persediaan barang jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukan penjualan yang diperkirakan. Pabrik yang menggunakan sistem JIT ini akan memiliki beberapa dokumen penerimaan, yang masing-masing itu ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang dibutuhkan di pusat kerja terdekat. Nah, perbedaan utama antara sistem MRP dan JIT ini adalah menjadwalkan produksi. Sistem MRP itu menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan penjualan sehingga menciptakan jumlah inventaris barang jadi yang optimal. Sistem JIT ini juga menjadwalkan produksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, sehingga hampir menghilangkan inventaris barang jadi. Tetapi sistem tersebut itu mengharuskan penyimpanan bahan baku dalam jumlah yang cukup untuk menyesuaikan produksi dengan cepat sebagai respon terhadap permintaan konsumen. Nah, pemilihan di antara kedua sistem tersebut itu bergantung sebagian pada jenis produk yang dijual perusahaan. Sistem MRP itu lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi, seperti kebutuhan pokok konsumen. Sistem inventaris JIT itu sangat berguna untuk produk yang memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan permintaannya itu tidak dapat diprediksi sehingga tidak bisa diprediksi secara akurat, seperti mainan yang terkait dengan film tertentu. Selanjutnya ada poin ancaman dan pengendalian. Catatan inventaris yang tidak akurat dapat mengakibatkan kehabisan stok yang mengakibatkan hilangnya penjualan atau kelebihan persediaan yang meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko masalah ini, metode inventaris perpetual harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang stok inventaris selalu terkini. Namun, kesalahan entry data dapat mengakibatkan catatan inventaris perpetual yang tidak akurat karena bahkan
juru ketik yang ahli pun dapat membuat kesalahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi untuk menghilangkan kebutuhan entry data manual dapat meningkatkan keakuratan catatan inventaris perpetual. Pemberian kode batang merupakan salah satu pilihan, tetapi bukan obat yang mujarab. Kesalahan masih dapat terjadi jika karyawan mencoba menghemat waktu dengan memindai satu barang dan kemudian memasukkan jumlahnya secara manual. Misalnya, sebuah toko kelontong memesan 12 jenis soda merek pribadi, tetapi petugas penerima barang mungkin hanya memindai satu kaleng dan kemudian memasukkan jumlah yang dibeli secara manual. Karena semua rasa memiliki harga yang sama, jumlah pembelian dihitung dengan benar. Namun, catatan inventaris perpetual akan salah, karena jumlah pasti rasa yang dibeli tidak dicatat dengan benar. Lalu pemasangan label RFID pada masing-masing produk menghilangkan masalah yang baru saja dibahas karena pembaca secara otomatis mencatat setiap item. Teknologi RFID juga lebih efisien daripada kode batang karena tidak diperlukan manusia untuk menyelaraskan kode batang pada produk dengan pembaca. Akan tetapi, teknologi RFID lebih mahal daripada kode batang dan tidak dapat digunakan untuk setiap jenis produk. Lalu selanjutnya ada memilih pemasok. Jadi setelah kebutuhan pembelian teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Agen pembelian atau kadang-kadang disebut pembeli biasanya melakukan tugas ini. Di perusahaan manufaktur seperti AOE, fungsi pembelian terkait erat dengan siklus produksi. Lalu prosesnya yaitu beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok, yaitu ada harga, kualitas bahan, keandalan dalam melakukan pengiriman. Perlu dicatat bahwa mengevaluasi pemasok dengan tepat melibatkan lebih dari sekedar membandingkan harga. Perusahaan juga menanggung biaya seperti pengerjaan ulang dan scrap yang terkait dengan kualitas produk yang dibeli. Ada juga biaya yang terkait dengan kinerja pengiriman pemasok. Lalu ada purchase order adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Purchase order juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi kontrak setelah pemasok menerimanya. Purchase order mencakup nama pemasok dan agen pembelian pesanan dan tanggal pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman dan metode pengiriman, serta informasi tentang barang yang dipesan. Seringkali beberapa purchase order dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian karena vendor yang beberapa mungkin merupakan pemasok pilihan untuk berbagai barang yang diminta. Jumlah yang dipesan juga dapat berbeda dari yang diminta untuk memungkinkan pembeli memanfaatkan diskon kuantitas. Lalu banyak perusahaan yang memiliki perjanjian pembelian khusus dengan pemasok penting. Ada blanket purchase order atau blanket order, yaitu komitmen untuk membeli barang tertentu dengan harga yang ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu tertentu, seringkali 1 tahun. Blanket purchase order mengurangi ketidakpastian pembeli tentang sumber bahan baku yang andal dan membantu pemasok merencanakan kapasitas dan operasinya dengan lebih efektif. Selanjutnya, penggerak biaya utama dalam fungsi pembelian adalah jumlah pesanan pembelian yang diproses. Dengan demikian, menemukan cara untuk mengurangi jumlah pesanan yang diproses dan menyederhanakan langkah-langkah yang terlibat dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Menggunakan EDI adalah salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelian. EDI mengurangi biaya dengan menghilangkan pekerjaan klerikal yang terkait dengan pencetakan dan pengiriman dokumen kertas. EDI juga mengurangi waktu antara mengenali kebutuhan untuk memesan ulang suatu barang dan kemudian menerimanya juga berkurang. Lalu akibatnya resiko kehabisan stok berkurang, yang secara signifikan dapat meningkatkan profitabilitas. Program inventaris yang dikelola vendor menyediakan cara lain untuk mengurangi biaya pembelian dan inventaris. Program inventaris yang dikelola vendor atau FVMI pada dasarnya mengalihdayakan sebagian besar fungsi kontrol dan pembelian inventaris, yaitu pemasok diberi akses ke data penjualan dan inventaris
dan juga diberi wewenang untuk secara otomatis mengisi ulang inventaris saat stok turun ke titik pemesanan ulang yang telah ditentukan sebelumnya. Pengaturan ini memangkas biaya penyimpanan dengan mengurangi jumlah inventaris yang tersedia dan menurunkan biaya pemrosesan dengan menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan menukarkan pesanan pembelian formal. Lalu pembelian formal EDI, lalu inventaris yang dikelola vendor, lelang terbalik, dan audit pra-penghargaan merupakan teknik untuk mengurangi biaya terkait pembelian bahan baku dan inventaris barang jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan kontrol. Penggunaan Electronic Data Interchange atau disebut dengan EDI untuk pesanan pembelian memerlukan prosedur kontrol tambahan. Akses ke sistem EDI harus dikontrol dan dibatasi pada personel yang berwenang melalui penggunaan kata sandi, ID pengguna, matriks kontrol akses, dan kontrol akses fisik. Prosedur untuk memverifikasi dan mengautentikasi transaksi EDI juga diperlukan. Sebagian besar sistem EDI diprogram untuk mengirimkan pengakuan untuk setiap transaksi, yang menyediakan pemeriksaan akurasi dasar. Perlindungan lebih lanjut terhadap masalah transmisi yang dapat mengakibatkan hilangnya pesanan disediakan dengan pemberian cap waktu dan penomoran semua transaksi EDI. Perusahaan harus memelihara dan meninjau secara berkala log semua transaksi EDI untuk memastikan bahwa semua telah diproses dan bahwa kebijakan yang ditetapkan sedang diikuti. Enkripsi dapat memastikan privasi transaksi EDI yang terutama penting untuk penawaran kompetitif. Tanda tangan digital harus digunakan untuk memastikan keaslian transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengiriman. Gambar pada bagian kanan atas merupakan data flow diagram atau DFT untuk penerimaan. Nah, untuk prosesnya sendiri, saat pengiriman tiba, petugas penerima memverifikasi nomor pesanan pembelian pada slip pengepakan dengan berkas pesanan pembelian yang terbuka, menghitung barang, dan juga memeriksa kerusakan. Mereka mendokumentasikan rincian pada laporan penerimaan termasuk nomor barang, deskripsi, jumlah, dan hasil pemeriksaan. Jadi, jika terjadi ketidaksesuaian seperti jumlah yang salah, barang rusak, atau kualitas yang buruk, Departemen Pembelian bekerja sama dengan pemasok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya, nota debit dikeluarkan untuk meminta penyesuaian, yang kemudian diakui oleh pemasok dengan nota kredit. Akun hutang diinformasikan untuk menyesuaikan pembayaran, dan nota debit menyertai pengembalian barang ke pemasok. Lalu gambar pada bagian kanan bawah merupakan contoh layar entry data laporan penerimaan. Penghitungan dan pencatatan inventaris membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi perusahaan seperti AOI dapat menyederhanakannya dengan mengharuskan pemasok menggunakan kode batang atau RFID tags. Menyederhanakan perhitungan barang sambil tetap memerlukan pemeriksaan kualitas. Pemberitahuan pengiriman awal EDI dan truk yang dilacak satelit semakin meningkatkan logistik masuk. Memungkinkan perusahaan memantau lokasi pengiriman, mengalokasikan staf untuk pembongkaran, dan juga mengarahkan pengemudi ke dermaga pemuatan yang paling nyaman. Menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Departemen Utang Usaha menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok muncul pada saat barang diterima. Namun untuk alasan praktis, sebagian besar perusahaan itu mencatat utang usaha hanya setelah faktur pemasok diterima dan disetujui. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting untuk pengambilan keputusan sehari-hari, tetapi memerlukan pembuatan entry penyesuaian yang tepat untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat di akhir periode fiskal. Jadi saat faktur pemasok diterima, Departemen Akun Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan perintah pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Kombinasi faktur pemasok dan dokumentasi pendukung terkait ini menciptakan apa yang disebut paket voucher. Jadi paket voucher itu set dari dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok, terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok yang disebut sebagai sistem non-voucher atau voucher.
Nah, dalam sistem non-voucher, setiap faktur yang disetujui bersama dengan dokumentasi pendukung diposting ke catatan pemasok individual dalam file akun utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Ketika cek ditulis untuk membayar faktur, paket voucher dihapus dari berkas faktur terbuka, faktur ditandai telah dibayar, lalu paket voucher disimpan dalam berkas faktur berbayar. Untuk ancaman dan pengendalian, salah satu ancamannya adalah kesalahan pada faktur pemasok, seperti perbedaan antara harga yang dikutip dan harga aktual yang dibebankan, atau kesalahan perhitungan jumlah total yang harus dibayar. Akibatnya, keakuratan faktur pemasok itu harus diverifikasi dan harga serta jumlah yang tercantum di dalamnya dibandingkan dengan yang ditunjukkan pada perintah pembelian dan laporan penerimaan. Kontrol entry data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan yang diperlukan untuk mencegah jenis masalah ini. Salah satu kontrol tersebut adalah membandingkan perbedaan saldo akun pemasok dengan jumlah total faktur yang diproses sebelum dan setelah memproses cek. Total semua saldo akun pemasok atau voucher yang belum dibayar itu juga harus direkonsiliasi secara berkala dengan jumlah akun kontrol utang usaha dalam buku besar. Cash disbursement atau pencairan uang tunai. Jadi aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Untuk yang pertama adalah proses, yang dimana kasir ini melapor pada bendahara yang bertanggung jawab untuk bayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Departemen Pembayaran. Pembayaran dilakukan saat Departemen Pembayaran mengirimkan paket voucher pada kasir, meskipun penggunaan EFT dan FADI meningkat, banyak pembayaran masih dilakukan dengan cek. Lalu yang kedua adalah ancaman dan pengendalian. Yang dimana ancaman yang paling serius ini adalah tentang fungsi pencairan uang tunai atau penyalahgunaan dana. Yang dikarenakan uang tunai ini merupakan aset yang paling mudah dicuri, akses ke uang tunai, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Cek harus diberi nomor urut dan dicatat secara berkala oleh kasir. Akses ke daftar pemasok yang disetujui harus dibatasi, dan setiap perubahan pada daftar tersebut harus ditinjau dan disetujui dengan saksama. Sangat penting untuk memverifikasi secara independen setiap pesan email atau telepon yang konon berasal dari pemasok yang meminta perubahan pada rekening bank tempat pembayaran akan ditransfer, karena pesan tersebut seringkali merupakan penipuan. Misalnya, email tersebut merupakan bagian dari penipuan bisnis email kompromis yang dibahas dalam pasal 9. Kegagalan memverifikasi instruksi untuk mengubah rekening bank pemasok merugikan bisnis Amerika Serikat hingga ratusan juta dolar setiap tahunnya. Penting juga untuk membatasi kemampuan untuk membuat pemasok satu kali dan memproses faktur sehingga karyawan yang sama tidak dapat membuat pemasok baru dan menerbitkan cek kepada pemasok tersebut. Jika memungkinkan, pengeluaran harus dilakukan dengan cek atau EFT karena hal itu akan memberikan jejak audit. Meskipun demikian, seringkali lebih mudah untuk membayar pembelian kecil seperti kopi atau donat secara tunai. Dana kas kecil yang dikelola oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab penanganan kas atau akuntansi lainnya harus dibentuk untuk menangani pengeluaran tersebut. Dana kas kecil ini dibentuk sebagai dana impres. Pengoperasian dana kas kecil impres secara teknis melanggar prinsip pemisahan tugas karena orang yang sama yang memegang uang tunai juga mengesahkan pencairan dari dana tersebut dan menyimpan catatan saldo dana. Namun, ancaman penyalahgunaan lebih dari sekedar diimbangi oleh kemudahan karena tidak harus memproses pembelian kecil-kecilan melalui siklus pengeluaran normal. Selain itu, resiko penyalahgunaan dapat dikurangi dengan melakukan penghitungan saldo dan penerimaan dana secara berkala tanpa pemberitahuan dan dengan meminta pertanggungjawaban orang yang bertanggung jawab atas dana kas kecil atas kekurangan apapun yang ditemukan selama audit mendadak tersebut. Untuk yang terakhir, penting untuk merencanakan dan memantau pengeluaran untuk menghindari masalah arus kas, serta anggaran arus kas ini merupakan cara terbaik untuk mengurangi ancaman ini.
Sekian yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.